Ya, calon tong. Saya ingat betul 2019 itu saya nyoblos pertama kali dulu. Oh, iya. Dan waktu itu saya ikut hadir di salah satu promosi campaign yang dilakukan oleh Capres pada waktu itu yang bicara tentang revolusi mental. Saya pengen tanya ke Cak Lontong ini. Nah, dulu ide gagasan kampanye yang kita percaya bersama itu tentang revolusi mental dan lain sebagainya, termasuk dalam payung lebih besar mungkin adalah gagasan politik. Di pemilu-pemilu selanjutnya masih relevan apa enggak sih, Cak? Atau yang akan relevan adalah bansos, medsos, dan pansos saja yang akan terjadi di pemilu selanjutnya. Bagaimana menurut Cak Lontong? Wah, ini Cak Lontong menjawab sebagai warga, sebagai warga negara, seniman, dan juga perwakilan suara mahasiswa tadi tuh yang berharap Cak Lontong jadi politisi. Ini kalau saya gini, ini pertanyaannya kompleks ini. Walaupun kita nggak satu komplek ya. Ini pertanyaan kompleks. Ini buat menurut saya ini banyak sekali hal yang karena revolusi mental itu buat saya kan hal yang mendasar. Seperti yang saya katakan tadi. Ujung-ujungnya apa? Ya contoh lagi. Kalau katakan revolusi mental itu bisa terjadi, ya harus dari contoh. Nah pertanyaannya contohnya itu akan semakin baik atau tidak, yaitu akan mengatakan bahwa revolusi mental ini bisa berjalan baik dengan atau tidak. Gitu. Mungkin takutnya jadi mental, bukan mental, jadi revolusi mental. Kalau mental kan jadi balik kan, balik pada kondisi. Nah itu kan beda tipis, tetapi maknanya kan beda jauh. Gitu ya. Dan mudah-mudahan enggak lah kita berharap. Masih relevan nggak untuk kebutuhan bangsa kita ke Ya depan? sebenarnya masih relevan, karena saya bilang itu dasar, nilai. Mental itu kan masalah nilai. Makanya kalau tadi Kang Maman mengatakan, bercerita tentang Mbah Sujiwo Tejo itu buat saya, zaman boleh berganti. Saya dulu kemana-mana jalan kaki, kalau saya bisa punya kendaraan untuk keluarga saya, itu kan zaman berubah. Tetapi yang saya tanamkan pada anak saya itu nilai. Nilai yang nggak boleh berubah. Apapun yang kamu punya, nilai yang ada di dirimu itu harus sama, harus tidak berubah. Itu yang saya tularkan. Nah, apa sih nilai yang Cak Lontong akan tularkan kalau ada kesempatan bicara untuk rekan-rekan muda saat ini, di tengah situasi saat ini? Nilainya apa? Ini komplek lagi. Kita juga emang nggak satu komplek juga kan? Satu RT lah. Jadi gini, kalau buat saya balik lagi, karena ini nilai, jadi nilai itu bisa prosesnya, bisa endingnya, bisa hasilnya. Kalau nilai yang bagus, itu hasil yang kita harapkan. Tapi untuk mencapai hasil yang kita harapkan itu harus penuh dengan nilai-nilai yang bagus juga. Bagaimana kalau ada hasil tapi tanpa proses? Nah itu bisa. Hasil tanpa proses itu saya kira sebenarnya nggak ada. Instan gitu? Nggak ada, itu proses. Prosesnya instan tapi. Dan tidak semua, jadi gini, kalau ada orang yang mengatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Ya kan? Itu kan hasil yang kalau prosesnya dijalankan dengan benar. Tapi kan apapun kan bisa direkayasa. Kalau kita ujung-ujungnya hanya mengharapkan hasil, proses tidak dijalankan dengan baik, yang terjadi ya rekayasa karena pengen hasilnya. Nah itu yang saya, hal-hal seperti itu yang saya tanam bahwa itu nilai. Oke. Tapi di politik Indonesia kan ada banyak kejadian-kejadian yang instan nih. Ya memang kadang-kadang gitu. Walaupun sering ya, kadang-kadang tapi sering. Tapi menurut saya memang saya sendiri juga, walaupun ya sendiri juga terlibat di dalamnya, tetapi yang saya sendiri merasa nggak nyaman itu bahwa bangsa kita, masyarakat kita itu punya cita-cita yang bagus. Tetapi rata-rata jalan menuju cita-citanya itu yang awalnya bisa bagus, di tengah-tengah jalan jadi tidak bagus. Tapi cita-cita tetap ingin dicapai. Kayak contohnya begini, saya orang entertain gini. Saya itu tidak terlalu suka dengan di dunia entertain kita itu ada audisi penyanyi, audisi apapun itu ya, penghibur. Tetapi penentunya adalah SMS misalnya gitu. Itu kan hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mencari kualitas, yang menentukan harus yang berkualitas. Maka kalau dulu ada pemilihan bintang TV radio, yang menentukan adalah juri-juri yang berkompeten, yang tahu betul
Ya itu tadi, karena penilaian mereka itu dampaknya besar dan punya kapasitas. Tapi kalau sekarang tidak, pengen mencari penyanyi hebat, handal dan sebagainya, audisi dilakukan sedemikian rupa untuk menjaring yang benar-benar memenuhi syarat, tetapi proses di jalannya yang menentukan siapa yang berhak menjadi pemenang ini adalah SMS. Nah, Cak, Itu kapital sudah, Oke, betul kan? sedikit aja Nah, Cak. Kang Maman. pemilu kita yang langsung ini masih di level seperti itu ya? Menurut saya seperti Pemilih-pemilih kita belum secerdas itu ya? Nah, saya kembalikan lagi. Karena kalau yang saya sebutkan tadi di entertain itu, yang terjadi apa? Kalau saya begini, kalau dari misalnya kalau kita jujur ya, kalau mau ngomong jujur, Mbak Yohana dan saya bersaing menjadi penyanyi misalnya, pendukung saya 1.000, ada orang yang SMS saya 1.000, tapi Mbak Yohana punya modal dari keluarga Mbak Yohana dan sebagainya, dengan cara apa istilahnya Ada pokoknya suntikan dari dana. hanya pakai 2 atau 3 operator bisa menghasilkan 5.000 suara. Di hitungan saya kalah, tapi sebenarnya yang di belakang saya itu 1.000 orang. Di belakang Mbak Yohana sebenarnya hanya 2 orang. Kan itu nggak fair. Artinya apa? Hasil yang kita dapat itu bukan dengan cara proses yang benar. Karena apa? Kapital, modal itu berpengaruh di tengah jalan. Pemilu kita saya rasa juga seperti itu. Makanya yang logistiknya kuat, modalnya kuat, makanya jangan heran kalau masih ada serangan fajar. Karena masih menentukan ini. Calon merasa ada apa ya, ketakutan tidak atau kekhawatiran sekarang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan bersuara melalui komedinya, melalui lawakannya? Kalau ketakutan itu sebenarnya enggak, karena sebenarnya dari dulu saya juga enggak merasa bahwa saya punya keberanian. Saya hanya melakukan sesuatu yang harusnya saya lakukan gitu aja. Orang menilai, calon dong berani. Perasaan saya juga enggak berani-berani amat. Kalau saya jalan ketemu macan juga saya lari takut. Ya kan? Tapi itu kan persepsi, sekali lagi itu persepsi. Oke. Takut atau enggak itu balik lagi ke persepsi. Dan saya tidak merasa takut atau merasa dulu berani, karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan aja. Baik, terima kasih Calon Tong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.